nanti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan tutorial gitu ya. Kita akan latihan-latihan lagi soal untuk persiapan nanti responsi. Kali ini kita akan coba latihan yang sederhana, yaitu pembuatan grafik ataupun looping gitu ya. Karena di sini masih ada beberapa yang kurang paham gitu ya, bagaimana cara membuat grafik ketika misal dalam satu grafik ingin dibuat menjadi 2 garis gitu ya, atau lebih dari 3 baris, atau menggabungkan misal 2 grafik, 4 grafik menjadi 1 figur gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba aplikasikan saja. Misal contohnya untuk tugas pertama kalian, kita akan ambil data hanya untuk kapasitas panas gitu ya. Misal kita akan ambil data untuk kapasitas panas, misalnya komponennya oksigen, nitrogen, dan juga karbon dioksida gitu ya. Kita akan ambil data ini untuk membuat plot grafik, dimana nanti grafiknya sebagai fungsi suhu. Oke. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Untuk aplikasi dalam pembuatan grafik atau looping nanti ya, untuk di responsi sendiri itu sederhana ya. Nanti ya contohnya misal dalam hal ini kita membuat grafik untuk kapasitas panas. Misal nanti bisa jadi untuk kasus yang berbeda. Nah, untuk yang model kasus lebih detailnya lagi itu nanti di tipe soal aplikatif di teknik kimia. Nanti kita beberapa akan latihan soal gitu ya, aplikasi-aplikasi MATLAB untuk teknik kimia, dimana dalam hal ini yang masih kasusnya yang masih sederhana gitu ya, yang nanti bisa melibatkan misal ada persamaan non-linear, ada persamaan linear, ada integrasi numeris yang sudah kita pelajari, maupun pengandaian, if else, pembuatan grafik, maupun mencari persamaan atau akar persamaan ya, menggunakan F0 atau Newton-Raphson, dan juga metode bisection. Oke, kita akan buat skripnya. Oke, sebelumnya kita akan catat dulu soal-soalnya atau data-datanya. Oke, misalkan ada soal seperti ini gitu ya, diminta membuat plot grafik. Ini mirip soal kuis kalian gitu ya, kemarin ada plot grafiknya. Misal diminta nanti plot grafik CP sebagai fungsi suhu, dimana nanti CP nya itu sendiri. Untuk soal tadi kita ingin buat CP oksigen, CP nitrogen, dan juga CO2. Misal dalam hal ini kita akan membuat 3 komponen, dimana nanti ada 3 garis gitu ya dalam satu grafik atau dalam satu figur. Kita clear dulu, clear all CLC. Kita masukkan data kapasitas panasnya. Oke, berarti ada nilai A, B, C gitu ya, kita urutkan saja. Nanti yang pertama adalah untuk senyawa oksigen, yang kedua ada nitrogen, yang ketiga adalah karbon dioksida. Berarti nanti ada nilai A, B, dan C.
Oke, kita langsung saja catat datanya. Pertama, nilai A untuk oksigen itu ya, ada 3,639, kemudian nitrogen 3,280, karbon dioksida 5,457. Kemudian nilai B-nya, oksigen ada 0,506, nitrogen 0,593, dan CO2 1,045. Berarti dalam hal ini dikali dengan 10 pangkat minus 3. Oke, kita dapat membuat perkalian 10 pangkat minus 3 nya itu di luar dari matriks, karena nanti akan dikalikan satu persatu seperti ini ya. Oke, untuk dasar-dasar pengetikannya sendiri nanti kalian ulang-ulangi lagi tutorial video praktikum gitu ya, dimulai dari praktikum 1 sampai praktikum terakhir, pertemuan terakhir, yaitu tutorial pertemuan terakhir fitting. Nanti fitting masuk di responsi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai C. Nilai C nya itu tidak ada, berarti ya nggak usah kita masukkan gitu ya. Langsung saja ke nilai D. Yang pertama ada minus 0,227, kemudian 0,04, dan minus 1,157 dikali 10 pangkat 5. Oke, maaf, yang nilai B tadi kalinya 10 pangkat negatif 3 ya. Tadi negatifnya belum dituliskan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke program MATLAB. Nah, untuk rumus kapasitas panas sendiri, CP sama dengan A, ini di soal diketahui ya, dikali BT ditambah CT kuadrat, kemudian ditambah DT pangkat negatif 2. Oke, seperti ini. Ketika kita ingin membuat data kapasitas panas untuk fungsi suhu gitu ya, dimana dalam hal ini ada 3 komponen. Komponennya ada oksigen, nitrogen, karbon dioksida, kemudian suhunya misal diminta bervariasi. Misal T-nya dari 30 sampai suhu 100 ya. Diinginkan jumlah datanya misal ada 50 data. Ketika diminta 50 data, berarti ingat kembali materi tentang membuat array gitu ya. Berarti nanti kita akan membuat array dalam hal ini adalah suhu dengan jumlah datanya 50. Nah, dalam hal ini kan suhunya dalam Celsius gitu ya. Sedangkan di CP sendiri nanti suhunya dalam Kelvin, sehingga bisa kita konversikan. Kita buat saja T sama dengan, kita buat linspace. Oke. Linspace, nilai awal, nilai mula-mula adalah 30, dirubah ke Kelvin, ditambah saja 273,15. Batas akhirnya adalah suhu 100 derajat Celcius ditambah 273,15 dirubah ke Kelvin. Jumlah datanya adalah 50. Kita buat seperti ini. Berarti di sini sudah ada 50 data untuk suhu. Kemudian masing-masingnya diplot ke nilai kapasitas panas. Karena di sini ada 3 komponen, ya kita buat saja menggunakan looping for n ya. Misal kita nanti buat for gitu ya. Kita buat for. Kita coba dulu apakah nanti metode for n dapat dikenali di dalam membuat grafik gitu ya. Misal for, kita buat di sini for. Ini misalkan ini 1 sampai 3 kan komponennya sampai 3. Berarti nanti CP kapasitas panas komponen I sama dengan nilai A I ya ditambah
BI ditambah C-nya nggak ada, berarti nggak usah, DI dikali T pangkat 2. Oke, seperti ini. Kita rubah ke dalam perkalian vektor untuk suhunya. Karena di sini T-nya bervariasi. Di sini BI-nya dikali T ya, jangan lupa juga. Oke, dikali T seperti ini. A plus BT plus D kali T pangkat negatif 2 nih. Ada negatifnya. Oke, seperti ini. Kalau udah tinggal diakhiri saja dengan N gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuat plot grafik ketiga-tiganya, berarti nanti tinggal kita buat saja plotnya. Misal kita buat plot yang pertama adalah sumbu X-nya suhu dengan CP yang pertama. CP yang pertamanya adalah oksigen, kemudian suhu versus CP yang kedua, dan terakhir suhu versus CP yang ketiga. Ini kita buat plotnya, jangan lupa. Nanti plot gitu ya. Oke, secara dasar ini seperti ini. Kita coba dulu apakah seperti ini bisa dikenali atau tidak itu ya. Kita save. Oke, kita coba run. Apakah ada yang error gitu ya. Oke. Di sini tertulis AI sama dengan B, the number of element in B and E must be the same. Oke, kita cek datanya. A-nya ada 3 data, B-nya 3 data, D-nya juga 3 data. Di sini AI BI dikali T DI T pangkat negatif 2. Kemungkinan di sini untuk nilai CP-nya itu ya. Oke, kita cek di sini nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. C-nya tadi nggak ada, D-nya sudah gitu ya. Di sini for-nya I-nya dari 1 sampai 3. Oke, ini seharusnya sudah gitu ya. Oke, coba CPI-nya. Ini ada yang kita hapus. Oke, seperti ini ya. Nanti ada data yang tidak bisa terdeteksi. Oke, kita lihat sendiri. Sehingga nanti ada yang perlu kita modifikasi. Oke, seperti itu. Sekali lagi, kalau kita dikasih I, nanti ada tidak terdeteksi di CP1 itu berapa gitu ya. Sehingga kita harus membuat masing-masing. Nah, keterangan errornya seperti ini ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau ingin kita buat masing-masing ya, for-nya kita hapus gitu ya. Kita buat aja seperti ini. I-nya misal diganti 1 gitu ya.
Berarti untuk yang CP1 ini untuk oksigen, kita copy aja, kita paste untuk yang lain. Nanti berurutan CP2, CP3 itu ya. Oke, kita cek. Oke, errornya di CP gitu ya. Kita ganti dulu. Berarti dalam hal ini error karena tidak ada hal yang tidak bisa terpanggil gitu ya. CP1, CP2, CP3. Oh, kita cek dulu. CP1, CP2, CP3. Nah, kita cek apakah sudah ada grafiknya. Oke, sudah ada 3 garis ya di sini. Ini sudah jadi grafik dengan 3 garis. Nah, kemudian tinggal kita lengkapi saja dengan judul, misal title ya, judulnya misal grafik CP versus T ya. Kemudian ada X label, tadi ada suhu. Nah, kalau kita mau buat suhunya dalam Celcius, nanti membutuhkan nilai derajat gitu ya. Nah, kita tuliskan saja garis miring terbalik CIRC, ini circle untuk membuat notasi derajat gitu ya. Kemudian C, Celciusnya. Nah, kalau suhunya dalam Celcius yang kita inginkan, maka T yang ada di plot di sini harus dikurangkan dengan 273,15 karena tadi kita di linspace-nya memakai Kelvin. Jadi kalau ingin dirubah ke Celcius ya tinggal dikurang saja. Dikurang 273,15 yang ada di plotnya. Kalau mau dalam Kelvin ya berarti tidak usah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu sendiri adalah nilai kapasitas panas ya, Joule per mol Kelvin. Oke, seperti ini. Dan terakhir jangan lupa kita buat legend, yaitu untuk membedakan grafik pertama. Garis pertama itu adalah tadi untuk oksigen, berarti CpO2. Garis yang kedua itu adalah buat CpN2 gitu ya. Dan nanti yang terakhir adalah untuk CpCO2. Ini sangat penting sekali legend untuk membedakan warna garis tertentu itu untuk komponen yang mana ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, misal ini garisnya kurang tebal, kalian dapat tebalkan ya. Misal contohnya yang ingin ditebalkan adalah di garis yang pertama, T versus CP1. Setelah CP1 tinggal kasih koma, kalian ketikkan line width. Ini petik lagi terus koma. Misal ketebalan garisnya 2 pt. Ya. Nanti tinggal di run lagi. Apakah nanti ada error gitu ya. Oh, ini malah ada data matriksnya yang dikatakan tidak sama gitu ya. Nanti untuk line width-nya ya ini.
akan kita coba lagi gitu ya, apakah bisa atau apakah tidak gitu ya. Oke, kita coba aplikasikan untuk satu garis dulu ya. Oke, berarti ada disalah penghentikan ini ya dalam membuat main width. Oke, seperti ini. Kita sekali lagi. Misal ketebalan garisnya 2, kita cek di grafiknya. Oh, ini lebih tebal ya. Berarti dalam hal ini untuk berbagai macam garis yang tadi, kalau ingin dibuat lebih tebal, nanti masing-masing harus kita buat plotnya. Kita buat plotnya. Berarti nanti kita buat plot di sini khusus CP1, di copy nanti ada 3 seperti ini. Oke. Berarti nanti CP2 terus CP3 masing-masing dihubungkan dengan hold on gitu ya. Kemudian hold on, ini ada tipe ya, hold on. Oke, nanti garisnya seperti ini. Nah, untuk warnanya ini harus emang diedit satu persatu. Misal yang pertama adalah yang garis pertama itu warna merah R gitu ya. Tipe garisnya yang garis lurus biasa. Yang kedua misal warna biru B. Sebelum main width, mengatur ketebalan garis kita tuliskan seperti ini. Misalnya yang terakhir ya warnanya hitam K gitu ya. Tanda strip di sini mengartikan jenis garisnya adalah berupa garis di grafiknya adalah garis yang lurus, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini ya, dengan garis yang lebih tebal. Tentunya hal ini akan membuat program yang sangat panjang, sehingga nanti paling enaknya saja adalah menggunakan satu plot, karena ketebalan garis itu tidak masalah gitu ya, mau tebal mau tipis. Oke. Jadi seperti ini aja, seperti yang tampil sekarang ini. Nah, untuk membantu kita membaca grafiknya, kita hidupkan saja gridnya gitu ya, sehingga nanti hasil grafiknya seperti ini. Kita close, coba kita run lagi. Oke, seperti ini ya. Yang warna merah ini adalah untuk CO2, di sini terlihat gitu ya. Yang bawahnya berwarna biru oksigen, kemudian nitrogen. Berarti dalam hal ini kita ketahui kapasitas panas yang paling tinggi adalah untuk gas CO2. Oke, seperti itu saja. Kemudian gambar di sini, grafik di sini juga bisa disimpan dalam bentuk JPEG gitu ya, atau PNG gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian ingin men-screenshot gitu ya, ingin men-screenshot grafiknya ini tidak usah men-screenshot manual gitu ya, karena MATLAB sudah menyediakan fiturnya sendiri. Nanti barangkali ketika kalian dalam responsi ingin menyimpan atau melampirkan grafik yang kalian dapatkan, misalkan nanti ketika dalam proses pengiriman atau pas kalian mengerjakan ada yang tipu gitu ya. Ketika emang hasilnya sudah keluar bentuk grafik ya, alangkah baiknya ya, lebih enaknya kalian simpan dalam bentuk gambar gitu ya. Kemudian nanti kan bisa dilampirkan, karena responsi nanti ya semua file dijadikan satu dalam bentuk RAR gitu ya. Sehingga kalau kalian ingin simpan gambar ini, silakan di save saja. Ada tombol save di sini, klik saja. Nah,
Di file penyimpanan di sini save as tipenya, type-nya kalian pilih saja misal JPG, atau ada jenis-jenis yang lain, ada PNG dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam gambar ya kita ambil aja yang format JPG, kemudian di save. Maka MATLAB sudah merekam di file tempat kalian pilih untuk menyimpan tadi. Di situ sudah ada format JPG-nya. Oke, seperti itu saja ya untuk dalam pembuatan grafik yang sederhana ini. Dan jangan lupa kalian ulang-ulangi terus, kalian pelajari, karena ini merupakan salah satu materi responsi yang akan keluar nanti. Oke, mungkin demikian untuk tutorial part yang pertama. Nanti untuk part-part berikutnya akan kita sampaikan lagi. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.